Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Ma khalaqanas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Walladzina kafaru amma mu'ridun. Tad'u min ماذا خلقوا أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. قل أرأيتم وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين هذا سحر مبين. وإذا تتلى أم يقولون افتراه وإذا تتلى قل إن افتريته قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Sadaqallahu alazim. Iya, khair Bibing. Bibing lagi nggak enak badan, tapi masalah masih mau membacakan surat Al-Kahf tadi. Lo ya tadi? Bing? Ya. Selanjutnya langsung aja kita ke taklim kita dengan Teh Patra meneladani kisah Nabi Ibrahim. Teh. Ya, hatur nuhun Teh DJ. Ya, Bibing, boleh naik ke atas ditunggu sama Umi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsiran kesempatan pada siang hari ini. Alhamdulillah
kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bermuwajahah kembali meskipun hanya melalui online ya, hanya melalui Zoom, tapi insya Allah ini tidak mengurangi semangat kita bersama untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini sesuai dengan tema mungkin yang akan kita songsong dalam beberapa pekan ke depan, kita akan membahas beberapa poin ya yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Subhanallah ya, kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ini banyak sekali kisah-kisah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan di dalam berbagai riwayat dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam ini hidup dalam jangka waktu yang cukup panjang ya. Jadi sampai ratusan bahkan ribuan tahun. Pastinya berapa tidak ada yang bisa memastikan memang ya, karena para ahli sendiri juga tidak memiliki data-data yang cukup untuk bisa memastikan berapa sebetulnya usia Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Tapi yang jelas masa hidupnya itu sangat panjang ya dibandingkan dengan masa hidup kita manusia-manusia modern ini. Dan dari kehidupan yang panjang tersebut Allah menyelipkan ya banyak sekali hikmah, banyak sekali ibroh yang akan kita pelajari bersama-sama insya Allah ya. Ya. Sini saya akan perlihatkan ya beberapa hal terkait dengan kisah-kisah di dalam Al-Quran mengenai Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, yang pertama ya, yang mungkin sering juga kita dengarkan bagaimana para ulama menceritakan kisah pencarian Tuhan ya, kisah pencarian Tuhan yang diilhami oleh kehanifan fitrah Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ketika beliau melihat ini kirain udah di share screen ternyata belum, bentar. Nah ini. Jadi ketika beliau melihat fenomena kemusyrikan yang dilakukan oleh para kaumnya ya, oleh keluarganya, bahkan oleh ayahnya sendiri ya. Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak semerta-merta ikut. Jadi nggak mentang-mentang semua orang di kaumnya itu melakukan hal itu, maka beliau juga otomatis melakukan itu. Dan ini sebetulnya suatu fitrah manusia. Jadi manusia itu dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala logika ya, dikaruniai logika, dan pada akhirnya manusia itu ya ketika logikanya jalan, dia akan bisa merasakan sendiri apakah sesuatu itu sesuai atau bertentangan dengan logikanya gitu. Bahkan dalam konteks keimanan pun ya Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan suatu keleluasaan dan fleksibilitas kepada kita manusia untuk bisa memahami ya konsep-konsep keimanan ini juga dengan menggunakan logika. Jadi kalau kita pelajari ya hal-hal yang terkait dengan keimanan ini ya, terkait dengan sunatullah, terkait dengan keberadaan Allah dan para malaikat, maka nanti kita akan bisa menyatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis, maka pada hakikatnya itu tidak akan bertentangan dengan logika gitu ya. Nah, berbeda dengan apa yang dipahami oleh orang-orang musyrik. Jadi ketika orang-orang musyrik ini menyembah berhala ya, menyembah Tuhan berhala, batu-batu mereka, secara logika Ibrahim alaihissalam ini kan langsung merasa ya, kok bisa sih kita itu meminta sesuatu bantuan kepada batu yang kita buat sendiri gitu. Jadi secara logika apapun hal ini nggak masuk akal gitu. Kok bisa sih ya kita tuh cari batu, kemudian batunya itu kita pahat ya, kemudian batu itu diam aja kita bentuk seperti apapun sesuka kita gitu ya.
Bahkan dalam beberapa riwayat juga dikatakan bahwa batu itu sampai dikencingin anjing aja juga diem aja gitu. Kemudian batu itu tidak pernah menjawab ketika kita meminta apapun. Batu itu juga tidak memberikan sesuatu ketika kita membutuhkan apapun ya. Maka dengan logika seperti itu ya, seharusnya manusia itu bisa langsung merasa nggak mungkin gitu ya, bahwa sesuatu yang diam saja, sesuatu yang tidak berdaya, sesuatu yang tidak bisa membela dirinya ini adalah Tuhan gitu. Dan logika ini biasanya selalu ada di kalangan para nabi ya. Kita ingat bagaimana Nabi Muhammad SAW pun akhirnya memilih untuk beruzlah ya ke Gua Hiro ketika beliau melihat betapa mengherankannya perilaku orang-orang musyrik di Mekah waktu itu. Nggak mungkin kalau manusia yang sehat, manusia yang normal, manusia yang memiliki pola pikir yang cerdas itu mau menyembah batu gitu ya. Itu juga yang akhirnya dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim akhirnya mengasingkan diri, kemudian beliau berusaha untuk mencari jawaban siapa sebetulnya Tuhannya itu. Karena memang tidak ada referensi ya. Tidak ada referensi, tidak ada tulisan, tidak ada buku, tidak ada jejak digital yang bisa dijadikan sebagai sumber dan pegangan ilmu ya. Jadi beliau mencoba untuk memecahkan sendiri permasalahannya gitu ya. Beliau mencari, dan ini dikisahkan di dalam Quran surat Al-An'am ya. Dalam Quran surat Al-An'am Allah menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melihat bulan ya. Kemudian beliau mengagumi keindahan bulan purnama itu, tapi kemudian bulan itu hilang ya, ditelan siang ya. Kemudian ketika siang hari Nabiullah Ibrahim melihat matahari yang sedemikian kuat bersinar, yang cahayanya itu sanggup untuk menerangi ya seluruh alam semesta ya secara gratis. Kita bisa bayangkan besarnya kekuatan matahari ini kalau kita punya lampu ya, kalau kita punya lampu di di dalam rumah kita ya, kita mau pasang sampai sekian puluh ribu watt pun itu tidak akan bisa menerangi malam gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman mungkin pernah lihat di panggung-panggung hiburan misalnya ya, bagaimana panggung-panggung hiburan ini berusaha untuk membuat penerangan sedemikian rupa, mau sampai berapa puluh ribu watt dikeluarkan untuk menciptakan lampu-lampu dan ilusi-ilusi cahaya itu tetap ya nggak akan pernah bisa menerangi bumi ini seperti matahari menerangi bumi gitu. Jadi Nabi Ibrahim waktu itu sangat mengagumi ya keberadaan matahari ini sebagai suatu sumber cahaya yang sangat luar biasa, yang sangat terang dan sangat memberikan keceriaan kepada seluruh alam, sehingga beliau menganggap hadza akbar gitu ya, ini lebih besar daripada bulan. Tapi kemudian ketika matahari pun terbenam, maka Ibrahim alaihissalam mengatakan tidak mungkin Tuhan aku itu terbenam gitu ya. Jadi sini kehanifan ya dalam mencari Tuhan inilah sesuatu yang seharusnya menjadi ibrah ya buat kita semua. Ketika kita mungkin merasa ada keraguan-keraguan, ada nggak sih sebetulnya Tuhan itu, maka kita harus punya suatu pola pikir ya, suatu mindset bahwa keteraturan alam semesta yang ada ini tidak mungkin terjadi dengan sendirinya ya. Kalau kita misalnya melihat sebuah gedung yang indah, kita melihat sebuah teknologi yang rumit gitu ya, kita melihat ada misalnya mainan anak-anak yang sangat canggih ya, biasanya kita akan berpikir siapa yang menciptakannya ya, karena tidak mungkin hal-hal yang indah, hal-hal yang rumit itu berdiri dengan sendirinya, tiba-tiba ada gitu ya. Nggak mungkin misalnya produk secanggih teknologi komputer terbaru itu tiba-tiba ada tanpa ada yang membuatnya. Maka kita semua beriman pasti ada yang membuatnya gitu ya. Sementara kita lihat Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan suatu kompleksitas yang sangat luar biasa, dengan suatu sistem juga yang saling kait-mengkait satu sama lain yang sangat luar biasa ya. Jadi kalau misalnya kita bayangkan bagaimana bulan dan bumi ini bulan dan matahari ini berganti-gantian gitu ya. Bukan berarti mereka kejar-kejaran, tapi kita melihat bagaimana fungsi ya dari peredaran matahari dan peredaran bulan ini akhirnya juga menjadi sumber ilmu yang sangat luar biasa bagi manusia gitu ya. Bagaimana manusia akhirnya bisa menciptakan pemahaman tentang waktu ya dengan adanya peredaran matahari dan bulan ya. Ketika misalnya manusia pertama kali menciptakan jam, itu kan adanya jam matahari ya. Jam matahari ini yang membuat manusia itu bisa menghitung waktu, dan nanti ya kalau kita belajar fisika, waktu ini ya biasanya
Kalau teman-teman ingat di SMP SMA dulu ya, waktu itu biasanya disimbolkan dengan huruf T kecil ya, time ya. Jadi waktu ini akan menjadi parameter, akan menjadi apa namanya, sumber perhitungan yang sangat luar biasa untuk hampir semua gejala fisika yang ada di muka bumi gitu ya. Jadi kita ngomongin apa aja, kita ngomongin jarak, kita ngomongin kecepatan, kita ngomongin apa namanya, bagaimana sebuah pesawat itu bisa terbang, kita ngomongin bagaimana satelit itu bisa mengitari bumi dan seterusnya, itu pasti akan menggunakan unsur-unsur waktu gitu ya. Dan unsur waktu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dengan menciptakan peredaran langit dan bumi ya. Makanya kalau dalam Quran surat Ali Imran kita mengatakan apa, Allah Subhanahu wa taala menyatakan gitu ya, bahwa sesungguhnya di dalam perputaran ya, langit dan bumi, dalam pergantian langit dan bumi dan silih bergantinya siang dan malam, itu terdapat tanda-tanda liulil albab, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal gitu ya. Karena nggak mungkin gitu ya, apa, suatu sistem yang sedemikian kompleks dan sempurna ini ada tanpa ada yang menciptakannya gitu. Itu baru dari satu hal aja. Apalagi kalau misalnya kita bisa memperhatikan ya, betapa ternyata banyak sekali apa namanya, biota ya, tumbuhan dan hewan-hewan yang hidup di dalam laut itu sangat bergantung ya pada peredaran bulan gitu. Jadi ada misalnya jenis binatang-binatang tertentu misalnya seperti ubur-ubur yang dia itu akan naik ke atas permukaan ketika terjadi bulan purnama gitu ya. Kemudian mereka melakukan sistem perkawinan ketika terjadinya bulan purnama, kemudian proses itu berlangsung sudah berabad-abad gitu ya, dan sampai sekarang masih juga seperti itu gitu ya. Kalau misalnya kita ngomongin gimana caranya ubur-ubur itu tahu bulan itu sudah purnama atau belum, kan bulan purnama itu adanya di atas langit, sementara lautan itu di dalamnya itu kan gelap sekali ya, pekat. Tapi itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala gitu ya, yang memberikan kepada binatang-binatang bahkan tumbuh-tumbuhan di dasar laut itu suatu ilham untuk bisa mengetahui suatu ilmu yang bahkan manusia sendiri juga nggak bisa paham gitu. Dan itu adalah sebuah sistem yang sangat teratur, yang selalu terjadi selama ratusan tahun, tidak pernah berubah, bahkan selama jutaan tahun tidak pernah berubah. Sistem itu selalu seperti itu, dan nggak mungkin sistem seperti itu ada kecuali ada yang menciptakan gitu ya. Jadi di sini ya, kita mencoba untuk mengasah kepekaan kita sebagaimana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam juga mengasah ya kepekaannya, sehingga kita bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim dengan keterbatasan teknologi, dengan keterbatasan ilmu pengetahuan itu hanya bisa sampai memikirkan, oh pokoknya kalau matahari itu terbenam tidak mungkin dia adalah Tuhan. Maka beliau mencoba untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ditunjukkan seperti apa sih sebetulnya Allah Rabb yang seharusnya aku sembah. Nah, kita sebagai manusia modern yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali sumber ilmu pengetahuan, kita harusnya bisa lebih percaya lagi gitu ya. Kita seharusnya bisa lebih beriman lagi, apalagi kita udah tahu tentang peredaran benda-benda langit, kita udah paham tentang besarnya galaksi, kita sudah bisa mengetahui tentang penciptaan bumi dengan segala macam teorinya. Kita juga sudah diajarkan betapa bumi ini dengan segala lapisan-lapisannya itu ternyata memiliki banyak rahasia yang menjadi apa namanya, yang menjadi sumber kekuatan bagi manusia itu sendiri gitu ya. Jadi sungguh rugi, yang sungguh bodoh kalau seorang manusia itu sampai tidak memiliki fitrah keimanan gitu ya. Sungguh betul-betul manusia itu adalah manusia yang tidak intelek ya kalau dia itu sampai menyatakan diri sebagai orang yang tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itu yang pertama mengenai kehanifan dalam mencari Tuhan gitu ya. Kemudian kita ingat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu mencoba untuk melawan kemusyrikan ya dengan kecerdasannya. Jadi sesudah beliau memastikan diri bahwa tidak mungkin ya patung-patung batu itu menjadi Tuhan, maka beliau mencoba untuk mendakwahi kaumnya gitu ya. Namun karena kaumnya ini sudah sangat apa namanya, kuat ya dalam memegang pemahaman mereka tentang keimanan kepada berhala-berhala tersebut, akhirnya sebagaimana juga disampaikan gitu di dalam Al-Qur'an, kita mengetahui bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membuat suatu manuver yang tidak biasa gitu ya, manuver yang sangat cerdas tapi juga
membutuhkan satu keberanian ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam ya itu sebetulnya udah paham banget ya bahwa taruhan ya dari apa yang akan dia lakukan ini adalah mati, karena dia tahu ya bahwa Raja Namrud ini adalah raja yang sangat zalim. Jadi nggak segan-segan untuk menghabisi atau apa namanya, untuk menghabisi orang yang tidak sesuai dengan pemahamannya dia gitu ya. Nah di sini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika orang-orang pada keluar itu gitu ya, untuk melakukan suatu aktivitas keagamaan mereka, menghancurkan semua berhala ya yang biasa disembah oleh orang-orang tersebut dan meninggalkan satu yang paling besar ya. Meninggalkan satu yang paling besar, sehingga ketika orang-orang itu datang, mereka mempertanyakan siapa yang melakukan hal ini kepada Tuhan-Tuhan kita. Lalu dipanggillah Ibrahim, karena Ibrahim adalah orang yang memang tertuduh gitu ya, yang paling mungkin untuk melakukan hal itu. Maka saat itu Ibrahim mengatakan, tanyakan saja kepada patung yang paling besar itu. Bahkan kalian lihat sendiri ya, kapaknya ada pada patung yang paling besar itu gitu ya. Lalu mereka mengatakan, bagaimana kami bisa berbicara kepada patung yang tidak bisa berbicara itu gitu ya. Bagaimana kami bisa bertanya kepada patung yang diam saja itu. Maka Ibrahim mengatakan, ya kalau dia saja tidak bisa menjawab gitu ya, terus ngapain gitu kalian itu sampai harus menyembah dia kan gitu ya. Jadi di sini sebetulnya Ibrahim ingin membuka gitu ya, membuka logika, membuka mindset kaumnya ini gitu ya. Tapi ya kita lihat betapa apa namanya, betapa terkungkungnya gitu ya, betapa terbelenggunya mindset mereka oleh kepercayaan yang sudah terlanjur mereka ikuti sejak berabad-abad itu gitu ya. Sehingga akhirnya walaupun sudah dibukakan sedemikian rupa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap aja mereka itu tidak percaya gitu. Tetap saja mereka itu bahkan melakukan kezaliman. Bahkan mereka marah ya karena Nabi Ibrahim sudah berbuat tidak senonoh terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Mereka akhirnya menghukum Ibrahim alaihissalam gitu ya. Ya afwan ya, ini karena di rumah lagi pada flu ya. Jadi mohon maaf kalau terganggu. Nah, jadi dengan keyakinan dengan kecerdasannya Nabi Ibrahim alaihissalam mencoba untuk menyampaikan gitu ya, menyampaikan kepada para masyarakatnya ya bahwa apa yang kalian lakukan itu tidak benar gitu ya. Nah, di sini kita lihat betapa sebetulnya ya berdakwah kepada orang-orang yang sudah memiliki suatu keyakinan yang sangat berbeda itu adalah suatu hal yang sangat sulit gitu ya. Bahkan seringkali sia-sia. Jadi apa namanya, dan ini juga berlaku berlaku pada semua nabi yang lain gitu. Jadi kalau kita perhatikan ya, hampir semua orang yang didakwahi oleh para nabi ini ya, itu biasanya para pemuka agamanya atau para pemukanya, para tokoh-tokohnya itu melawan atau membangkang ya, tidak mau beriman kepada apa yang disampaikan oleh para nabi itu ya. Dan mereka bukan hanya membangkang tapi juga melakukan kezaliman kepada para nabinya. Nah, demikian juga ya kepada Nabi Ibrahim ini. Sebentar ya. Ya, demikian pula yang terjadi ya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ini gitu. Jadi ketika akhirnya mereka menyadari ya bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah melakukan sesuatu yang menghina mereka menurut mereka ya, pun melakukan suatu aktivitas ya untuk menzolimi para
nabi tersebut ya, menzalimi Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Waktu itu rajanya memerintahkan Nabi Ibrahim untuk dibakar hidup-hidup ya. Dan sebuah nabi itu sebetulnya udah tahu ya bakalan kayak gitu. Makanya ketika dulu Nabi Muhammad SAW mendapatkan tanda-tanda kenabiannya ya di awal ya, diberitahu tentang tanda-tanda kenabiannya di awal. Jadi Nabi Muhammad itu kan waktu itu pernah dibawa oleh Abi Thalib untuk pergi dalam salah satu ekspedisi dagang. Kemudian di tengah jalan beliau bertemu dengan seorang pendeta ya dari mana ya saya lupa, yang namanya itu Buhairo ya. Kemudian Buhairo ini mengatakan bahwa anak ini ya, ini akan membawa suatu berita besar, membawa suatu yang akan membuat dia itu diusir dari kaumnya, akan membuat dia itu dizolimi oleh kaumnya, akan membuat dia itu disiksa oleh kaumnya gitu. Maka kamu harus melakukan pembelaan atau menjaga dia baik-baikan gitu. Jadi hampir semua nabi itu akan mengalami hal seperti itu gitu ya, dihina, diejek, dizolimi ya, disiksa gitu ya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam juga tahu bahwa sejak dia menghancurkan patung-patung itu, dia pasti akan diperlakukan seperti ini oleh orang-orang kafir itu gitu. Tapi keyakinan penuh kepada Allah itu membuat Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi seorang yang sangat berani gitu ya. Jadi nggak jadi orang yang banyak pertimbangan gitu ya, memikirkan resiko-resiko, kemudian mencoba untuk menghindari resiko, itu tidak seperti itu. Beliau punya suatu keyakinan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan beliau untuk melakukan dakwah, dan mereka pasti, Allah Subhanahu Wa Taala pasti akan memberikan satu perlindungan dan pembelaan kepada orang-orang yang beriman ya. Dan kita lihat bagaimana keyakinan penuh ya Nabi Ibrahim alaihissalam ini juga yang akhirnya memberikan keselamatan ya kepada beliau gitu. Jadi ketika Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya menyelamatkan beliau dari api ya, menyelamatkan beliau dari api sehingga beliau bisa keluar dari api tersebut dalam keadaan sehat walafiat selama tak kurang satu apa gitu ya. Jadi ini adalah sesuatu yang sulit sekali ya dimiliki oleh manusia. Jadi manusia ini banyak yang kalau ditanya beriman nggak sih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita bilang beriman gitu ya. Tapi ketika keimanan kita ini diuji ya, maka jarang ya, hampir tidak ada bahkan ya manusia itu yang keimanannya itu penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu secara sempurna. Nanti di dalam skin lain ya kita akan lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam ini menunjukkan ketaatan kepada Allah itu yang betul-betul nggak ada tandingannya gitu ya. Makanya beliau kan menjadi salah satu di antara ulul azmi ya, rasul-rasul yang memiliki keagungan ya, tingkat levelnya itu di atas rasul-rasul yang lain. Bagaimana ketika Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan ya kepada beliau untuk menyembelih putranya, maka beliau memiliki satu keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah itu pasti baik gitu ya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini pasti adalah sesuatu yang akan memberikan banyak hikmah kepada beliau. Ketika beliau juga harus meninggalkan putranya dan istrinya di sebuah gurun ya, di sebuah gurun yang tidak berpenghuni gitu ya, maka beliau juga memiliki keyakinan penuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala pasti tidak akan menyia-nyiakan keturunannya di situ gitu. Nah, ini yang harus sama-sama kita juga usahakan ya ada di dalam diri kita sendiri. Apalagi sebagai manusia-manusia yang sudah dilimpahi dengan berbagai teknologi, dengan berbagai kemudahan, dengan berbagai ilmu ya. Seringkali ini semua membuat kita ini terlalu banyak perhitungan gitu. Jadi apa-apa itu kita selalu memikirkan hal itu dengan rasional, seolah-olah kemampuan otak kita ini sudah cukup untuk menghitung segala sesuatu gitu ya. Padahal kita juga tahu ya masih banyak hal yang di luar kemampuan otak kita untuk bisa mencernanya gitu ya. Makanya di sini kita juga berlatih ya untuk bisa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah memerintahkan kepada kita untuk melakukan sesuatu, kita harus yakin ya bahwa sesuatu itu pasti baik buat kita dan bahwa kita pasti akan bisa melakukan hal tersebut dengan baik gitu. Jadi jangan ada keraguan ya di dalam diri kita itu dalam beriman dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jangan khawatir gitu. Jadi kalau misalnya Allah nyuruh kita infak,
kita infak gitu ya. Allah menyuruh kita kurban, kita kurban. Allah menyuruh kita taat kepada suami, kita taat kepada suami. Allah menyuruh kita berbuat baik, kita berbuat baik. Allah menyuruh kita memakai hijab ya, memakai jilbab, kita juga memakai hijab. Jadi kita harus yakin bahwa segala perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita ini pasti baik buat kita dan pasti akan memberikan banyak ibrah kepada kita ya. Nah, kemudian kita lihat juga bagaimana Ibrahim alaihissalam ini ya berdoa untuk kebaikan keturunannya gitu ya, sehingga keturunannya ini menjadi orang-orang yang paling utama di antara seluruh manusia di muka bumi gitu ya. Bahkan banyak di antara keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam ini yang menjadi nabi dan rasul ya. Bahkan hampir semua nabi dan rasul sesudah Ibrahim alaihissalam itu adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam ya. Jadi mulai dari Ismail, Ishak, ya, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli itu adalah sebagiannya keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Bahkan sampai Nabi Isa alaihissalam itu juga adalah keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam, keturunan dari Ibrahim. Nabi Muhammad SAW itu adalah keturunan dari Ismail alaihissalam, keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Gitu. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi ayah para nabi itu, ayahanda para nabi. Dan kalau kita perhatikan ya doa-doa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ini di dalam Al-Qur'an ya cukup banyak ya doa yang diceritakan oleh Al-Qur'an tentang tentang doa yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kebanyakan doa-doa Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah doa-doa yang mendoakan keturunannya gitu ya, mendoakan darah dagingnya, mendoakan orang-orang yang melanjutkan warisannya ya, warisan kenabiannya gitu. Jadi kalau kita punya satu preferensi ya, ingin menjadi orang tua yang baik, ingin punya keturunan juga yang baik gitu ya, maka kita harus mau ya mempelajari apa yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam gitu ya. Ini saya kasih satu tema ya di dalam Al-Qur'an terkait dengan dialog antara Nabi Ibrahim alaihissalam ya bersama dengan Ismail alaihissalam. Bentar ya, saya ambil file dulu. Nah, ini ada di Quran surat As-Saff ya, mulai dari ayat ke-99 sampai ke 111. Buat teman-teman yang sedang pegang Al-Quran, boleh dibaca ya di Quran surat As-Saff ini. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengisahkan ya kisah Ibrahim ini dengan kalimat waqala inni dzahibun ila rabbi sayahdin ya. Kalau kita perhatikan ya Al-Qur'an ini menggunakan kata zahibun ya. Jadi Ibrahim berkata sesungguhnya aku pergi ya, ini aku zahibun pergi ila rabbi menuju Rabbku sayahdin. Boleh kan, Nay? Boleh. Boleh sebentar. Ya. Dan dia akan memberikan petunjuk kepadaku ya. Nah, para ahli tafsir mengatakan kalimat yang digunakan ini adalah zahibu ya. Zahibu ini artinya terus-menerus dilakukan gitu ya. Jadi bukan adhabu gitu ya, bukan ini adhabu aku pergi sekali gitu ya, tapi ini zahibun. Jadi Nabi Ibrahim ini senantiasa mendoakan putra-putranya bahkan sebelum putra-putranya itu lahir gitu ya. Nabi Ibrahim ini senantiasa menyeru ya pergi kepada Allah Subhanahu wa taala ila rabbi sayahdin supaya dia mendapatkan petunjuk ya, supaya Allah itu memberikan petunjuk kepadanya ya. Rabbi habli minas solihin. Dan Nabi Ibrahim memohon gitu ya, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk ke dalam orang-orang yang solihin ya, orang-orang yang soleh gitu. Dan ini dilakukan oleh Nabi Ibrahim terus-menerus selama puluhan tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan putra-putranya ya, sebelum lahirnya Ismail, sebelum lahirnya Ishak alaihi salam ya.
Jadi doa yang tidak putus-putus ini ya yang menjadi salah satu senjata yang sangat luar biasa yang dimiliki Nabi Ibrahim alaihissalam dalam hal mendidik putra-putranya gitu ya. Jadi kita juga ya apakah kita sudah punya anak atau belum ya, maka doa ini harus senantiasa kita panjatkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala, membuktikan bahwa kita memang betul-betul serius ingin mendapatkan putra, ingin mendapatkan seorang anak yang beriman ya, yang senantiasa termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Maka kami beri dia kabar gembira dengan seorang anak yang teramat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam ya. Jadi dikisahkan di sini kami berikan dia kabar gembira dengan seorang anak yang sangat sabar. Maka di sini kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim menunjukkan bahwa seorang tua itu tidak boleh sampai menyerah ya terhadap kondisi anak-anaknya gitu ya. Makanya jangan sampai ada kalimat naudzubillah ya, udahlah gitu ya, anak yang pertama udahlah biarin aja, saya akan lebih fokus kepada anak yang kedua saja misalnya, atau udahlah anak yang ini udah nggak bisa dibenerin gitu ya, saya nggak peduli lagi, terserah dia mau apa. Apalagi misalnya sampai ada kalimat pokoknya saya tidak mau mengakui anak itu sebagai keturunan saya. Itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh disampaikan oleh seorang orang tua. Jadi orang tua itu betul-betul harus memohon kepada Allah Subhanahu wa taala itu tanpa ada rasa ingin menyerah sama sekali gitu ya. Bahkan walaupun usaha yang dilakukan itu harus berlangsung selama puluhan tahun ya. Kemudian di sini ya disampaikan juga di dalam Al-Qur'an selanjutnya ya, maka tatkala anak itu sudah sampai ya pada umur sanggup berusaha untuk bersama-sama dengan Ibrahim, Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Wahai Bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Ya. Kita lihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu sangat menghormati putranya. Ya. Walaupun anaknya itu masih kecil, walaupun anaknya itu ya istilahnya masih belum punya banyak pengalaman gitu ya, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap memberikan hak suara ya kepada putranya ini dengan syura gitu ya. Nah, ini juga salah satu yang menyebabkan kenapa putra-putranya itu akhirnya menjadi para pemimpin dunia gitu, karena ada satu kepercayaan yang teguh yang diberikan oleh seorang ayah ya kepada mereka gitu ya. Nah, di sini walaupun apa yang disampaikan oleh Ibrahim ini pada hakikatnya adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Ibrahim tahu bahwa ini adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak dilaksanakan, tapi beliau tetap mengajak dialog dulu untuk mengetahui apa pendapat anaknya tentang itu gitu ya. Di sini beliau berdiskusi ya, berdialog, mencari tahu pendapat dari Nabi Ismail alaihissalam tentang perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelihnya gitu ya. Dan ini adalah sebuah perkara yang berat ya. Kita nggak pernah bisa membayangkan gimana caranya menyampaikan kepada seorang anak bahwa dia harus disembelih gitu. Nah, dan insya Allah kita nggak akan pernah lagi ketemu dengan peristiwa seperti ini gitu ya, peristiwa se-ekstrim Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau misalnya pertanyaan hal-hal yang harus kita sampaikan kepada anak itu nggak sampai segininya gitu ya, maka seharusnya akan jauh lebih mudah bagi kita untuk berdialog dan berdiskusi dengan anak-anak kita gitu ya. Jadi kita biasakan untuk membuka jalur-jalur syura, membuka jalur-jalur Untung jantan lah nih Mas Arfi sananya. supaya anak-anak kita ini juga bisa memahami apa yang kita sampaikan dan mengeluarkan pendapat-pendapat mereka sendiri gitu ya. Nah ini ya, jadi jangan sampai kita ini jadi orang tua yang otoriter ya. Kita jadi orang tua yang nggak pernah mau mendengar pendapat anaknya. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan bagi mereka itu baik dan pasti baik gitu ya, dan kita nggak peduli ya apapun pendapat mereka harus percaya bahwa apa yang kita lakukan itu adalah baik gitu ya. Ini bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang tahu bahwa ini adalah perintah Allah yang tidak bisa ditawar-tawar pun saja, ini masih melakukan syura dulu kepada Nabi Ismail alaihissalam ya. Nah, kemudian kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim memanggil ya putranya itu dengan kalimat yang lembut ya bunaya gitu ya, dengan kata-kata panggilan yang lembut yang menyenangkan ya. Dan di dalam Al-Qur'an itu sering banget disampaikan bahwa Ibrahim itu adalah seorang yang halim ya.
wa anna Ibrahim halimun awahun. Jadi orang yang sangat lembut ya kata-katanya dan sangat penyantun gitu. Jadi walaupun kepada anak sendiri ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini senantiasa memanggil dengan panggilan yang terbaik, kemudian juga menyapa dengan lembut gitu ya, baru kemudian menyampaikan apa yang ingin disampaikannya. Jadi tidak merasa bahwa saya adalah orang tua, kamu adalah anak yang harus taat kepada aku gitu ya, yang harus sopan kepada aku ya. Kadang-kadang kan orang tua gitu ya, minta anaknya sopan kepada anaknya, kepada orang tuanya, tapi orang tuanya tidak sopan kepada anaknya ya. Tapi Ibrahim alaihissalam ini mengajarkan bagaimana beliau senantiasa memperlakukan anak-anaknya itu dengan penuh hormat ya. Dan kita sebetulnya harus tahu ya bahwa anak itu bukan milik kita gitu ya. Anak itu adalah makhluk berjiwa ya, manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam kelebihan, dengan segala macam potensi ya, dengan segala macam kesempurnaan yang harus kita hormati gitu ya. Kalau kita perhatikan ya di dalam Islam yang namanya manusia itu ya, mayatnya saja itu harus dihormati gitu ya. Nggak boleh misalnya mayat manusia itu dilangkahi gitu ya. Nggak boleh mayat manusia itu diinjak, nggak boleh mayat manusia itu dirusak gitu ya. Kalau badinya yang sudah tidak punya jiwa saja di dalam Islam itu mendapatkan kedudukan yang sedemikian tinggi ya, apalagi kalau masih hidup gitu. Apalagi itu adalah anak kita sendiri gitu. Jadi sudah sangat layak bagi kita ya sebagai orang tua itu untuk memperlakukan anak-anak kita itu dengan penuh hormat gitu. Bukan berarti kita jadi tidak memberikan nasihat kepada mereka, tidak menegur ketika mereka salah, tapi dari awal kita sudah harus punya suatu insight bahwa anak ini adalah suatu makhluk berjiwa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala yang harus mendapatkan apresiasi dan penghormatan dari kita walaupun kita orang tuanya gitu ya. Nah, kemudian yang kita bisa dapatkan juga ya dari kisah Ibrahim alaihissalam tersebut adalah bagaimana Nabi Ibrahim begitu sabar mendengarkan pendapat ya dari anaknya gitu ya. Ini kadang-kadang juga sulit ya dilakukan oleh para ayah. Jadi kadang-kadang ayah-ayah itu suka sok-sok misalnya ingin mendengar pendapat anaknya, tapi anaknya baru ngomong satu kalimat, belum apa-apa ayahnya udah ngasih nasihat gitu ya dengan panjang dan lebar gitu. Nggak mau mendengar ya apa yang disampaikan oleh anaknya gitu ya. Dan tidak mau meluangkan waktu gitu ya. Padahal meluangkan waktu untuk anak-anak ya untuk berbicara, untuk berdialog, untuk berdiskusi itu seringkali nggak butuh waktu lama gitu ya. Asal dilakukan secara konsisten, insya Allah anak-anak ini juga akan terbiasa untuk mau ya berkomunikasi dengan ayahnya gitu. Ini yang jadi pendengar yang baik tadi gitu ya. Jadi kalau kita ingin anak kita itu bisa menyampaikan pendapat ya dengan baik, maka kita harus mau mendengarkan pendapat mereka gitu ya. Walaupun pendapat mereka itu menurut kita enggak banget gitu ya. Kayak misalnya gini, kadang-kadang orang tua itu ngajak ngobrol anak ya, tapi tadi anak itu baru ngucapin satu kata atau satu kalimat, terus menurut kita itu enggak sreg, itu tuh kita udah langsung apa namanya? Encounter gitu ya. Kayak misalnya kita ingin ngobrol sama anak kita tentang kesukaan dia kepada artis-artis Korea misalnya ya. Kita misalnya tanya gitu ya, "Neng, kenapa sih kok kamu kayaknya ngefans banget sama artis Korea?" gitu ya. Terus si Nengnya tuh ngomong baru juga satu kalimat, "Ya soalnya, si artis itu cakep mah," gitu ya. Dia belum ngomong banyak, dia baru ngomong satu kalimat gitu aja, terus si mamanya udah bilang, "Ih apanya, cakep sih masa kayak gitu aja dibilang cakep, tuh lihat coba Neng, itunya aja kayak gini gini gini, itu tuh sebetulnya difilter loh Neng, didempul loh," segala macam. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak memberikan kepada mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya gitu ya. Dan kalau udah digituin biasanya anak-anak juga udah males lagi kan ngelanjutin, baru juga ngomong satu kalimat, kadang-kadang bahkan baru juga satu kata gitu ya, kita udah, dengan kesoktahuan kita sebagai orang tua itu udah mengkanter dengan hal-hal yang sifatnya sangat subjektif sesuai dengan, seleranya kita sendiri kan gitu. Jadi di sini Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan ya kepada orang tua kalau emang ingin ya memiliki anak yang mau berkomunikasi dengan baik gitu, maka kita mau
tidak mau harus menjadi pendengar yang baik untuk anak-anak kita. Kita harus sabar ya, dengerin apa yang akan mereka sampaikan. Walaupun tadi ya kita udah tahu kayaknya mereka bakal ngomong kayak gini dan kayaknya itu nggak worth it banget buat diomongin. Tapi ya kita berikan kepada mereka kesempatan untuk bicara gitu ya. Kita belajar menjadi pendengar yang baik ya. Kemudian seperti yang tadi disampaikan di dalam Al-Qur'an ya, bagaimana Ismail alaihissalam ini menjadi seorang anak yang sangat sabar gitu ya. Jadi ketika mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tentang mimpinya, Ismail mengatakan sesungguhnya engkau akan mendapati aku sebagai seorang yang sabar gitu. Jadi di sini kita melatih gitu ya, melatih diri sebagai seorang yang sabar dan kita juga melatih anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang sabar gitu ya. Dan dalam pelatihan itu ya kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu menunjukkan keteladanan ya. Sebelum dia itu meminta sesuatu dari anaknya, maka beliau itu menunjukkan keteladanan dulu, ngasih contoh dulu gitu ya. Oh, taat kepada Allah itu seperti ini loh. Oh, sabar itu seperti ini loh gitu ya. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang tua yang hanya apa namanya menuntut anak untuk melakukan sesuatu, tapi kita sendiri juga tidak pernah memberikan teladan yang baik ya kepada anak-anak kita dari apa yang ingin kita sampaikan kepada mereka gitu ya. Jadi kalau di sini dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi tersebut. Sesungguhnya demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Itulah sebabnya ya Nabi Ibrahim alaihissalam itu mendapatkan suatu posisi yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga bahkan ya semua umat sesudahnya itu akan menyebut beliau di dalam sholat, termasuk juga kita ya. Jadi kita sebagai umat Islam dalam setiap tahiyat akhir kita akan menyebut nama Ibrahim alaihissalam, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim gitu ya. Jadi kita sebagai umat Islam di dalam sholat kita 5 kali sehari itu senantiasa menyebut ya nama Ibrahim alaihissalam, bersolawat ya, mendoakan keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan seluruh keturunannya gitu ya. Jadi ini adalah sebuah pujian, sebuah kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketaatan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu secara sempurna ya. Ini ya, jadi kita balik lagi ke sini, kita lihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ini adalah ayahanda dari para nabi ya. Kemudian kita lihat bagaimana kekuatan doa beliau yang tanpa batas ya. Jadi senantiasa yakin bahwa setiap doa beliau itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu keraguan pun gitu ya. Nggak ada satu perasaan bahwa saya berdoa kayak gini tapi kayaknya doa saya ini agak-agak mustahil gitu ya. Ya mudah-mudahan aja dapat, tapi kalau enggak ya udahlah gitu ya. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu kalau menginginkan sesuatu itu betul-betul yakin kepada Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doanya. Makanya kita pun juga harus ya memiliki suatu kekuatan. Misalnya kita ingin kurban dan sampai sekarang kita belum punya dananya, misalnya kita harus yakin ya akan kekuatan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya akan berusaha, ya Allah saya ingin berkurban tahun ini gitu ya. Ya Allah berikanlah kepada saya rizki dan kemudahan dalam melakukan usaha-usaha saya. Tapi kita juga senantiasa menyertai ya doa kita itu dengan ikhtiar yang sempurna ya. Sinilah yang dinamakan dengan kesabaran gitu. Jadi kesabaran itu adalah sabar dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah, sabar dalam menjalani proses yang harus kita lakukan gitu ya. Kemudian sabar dalam menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jangan mentang-mentang kita ingin berkurban gitu ya, terus kita nggak punya duit, terus tiba-tiba ada orang nawarin investasi bodong misalnya ya, atau nipu orang gitu dengan dengan iming-iming kita akan mendapatkan keuntungan besar. Jangan sampai kepikiran bahwa hal yang haram itu adalah jawaban atas doa kita. Oh, mungkin Allah itu ingin memberikan kepada saya kesempatan untuk berkurban ya tahun ini walaupun caranya adalah dengan menipu orang lain. Nah, itu nggak mungkin gitu ya. Jadi kita harus sabar kalau misalnya itu adalah sebuah kemaksiatan gitu ya, walaupun kelihatannya akan sangat mendukung terhadap
cita-cita kita atau keinginan kita sebelumnya, maka kita harus mampu menguatkan diri kita untuk menolak kemaksiatan tersebut gitu ya. Jadi jangan sampai misalnya gara-gara kita ingin kurban ditawarin apa gitu ya sama orang, ini ada uang nih gitu ya, kamu terima aja, yang penting kamu mau tanda tangan A B C D segala macam, yaitu kita harus hati-hati gitu ya. Kemudian tadi ya kita lihat bagaimana ketaatan beliau yang sempurna ya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mempertanyakan perintah apapun ya, disuruh sembelih putranya ya sembelih gitu ya, disuruh tinggalin putranya ya tinggalin gitu, disuruh ngapain aja ya Ibrahim alaihissalam ini ikut aja gitu. Jadi ketaatan yang sempurna ini yang kita juga akan pelajari gitu ya. Nah, ketika Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya ya, beliau sedemikian taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita ya yang hanya diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban saja gitu ya, dan hewan kurbannya itu sebetulnya juga masih bisa memilih apa namanya pilihan-pilihan yang paling minimal sesuai dengan kemampuan kita gitu ya. Jadi kalau misalnya kita nggak sanggup nih berkurban dengan seekor unta, kita boleh ya berkurban hanya dengan seekor sapi gitu. Tapi kalau kita nggak sanggup berkurban dengan seekor sapi, kita boleh berkurban dengan seekor kambing. Kalau kita nggak sanggup sendirian seekor kambing, kita boleh sekeluarga kita berkurban seekor kambing. Gitu ya. Kalau misalnya cari kambing yang besar gitu ya, yang harganya mahal kita nggak sanggup, kita cari gitu ya kambing paling minimal, yang paling murah, yang bisa kita beli gitu ya untuk memungkinkan kita untuk bisa berkurban tahun ini. Kalau misalnya seperti itu saja tidak memungkinkan, kita cari gitu ya kambing yang mana yang udah paling kecil, paling minimal, terus berada di daerah pelosok yang harganya paling murah gitu ya. Jadi misalnya kalau di kota Bandung beli kambing yang paling murah itu harganya masih 2 juta gitu ya, menurut kita masih mahal, kita cari mungkin di pelosok Jawa sana gitu atau di pelosok Nusa Tenggara sana, di daerah apa namanya, di daerah peternakannya gitu ya, ada kambing-kambing kecil yang bisa dibeli dengan harga 500.000 tapi sudah layak untuk di kurbankan gitu. Ya udah kita ikut aja kurban di sana. Jadi di sinilah ya ketaatan kita yang sempurna gitu ya. Jangan sampai ada satu syak wasangka gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita ternyata diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak hendak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir ya kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk membuat rumah ibadah ya, yaitu adalah menjadi rumah ibadah pertama di muka bumi, yaitu Baitullah ya. Dan akhirnya prosesi apa namanya yang terjadi ya dalam kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini hampir keseluruhannya itu di apa namanya diabadikan ya melalui ibadah haji yang dikenang oleh seluruh manusia muslim hingga akhir zaman nanti gitu ya. Jadi insya Allah sebentar lagi umat muslim berbondong-bondong ya, berjuta-juta orang akan melaksanakan ibadah haji. Dan kita tahu bahwa ritual ibadah haji ini diawali ya oleh kisah-kisah yang terjadi kepada Ibrahim alaihissalam. Ya, afanya. Jadi seperti itu ya. Dan insya Allah ya setiap muslim itu harus yakin bahwa ibadah haji ini adalah rukun Islam yang diperintahkan dan diwajibkan bagi setiap muslim yang memiliki kemampuannya. Kita di Indonesia ini sekarang mungkin diberikan ujian ya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesulitan untuk bisa melaksanakan ibadah haji ya, karena kita harus antri sampai berpuluh-puluh tahun gitu ya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan ya untuk bisa berangkat
lebih cepat daripada waktu atau jatah yang ditetapkan oleh pemerintah kita gitu ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita, memberikan rezeki kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah haji saat kita berada dalam keadaan yang baik, sehat ya dan mudah gitu ya. Tapi semua itu tidak akan pernah terjadi kalau kita itu tidak melakukan syarat-syaratnya dulu gitu ya. Jadi kayak kita sekarang ingin berangkat haji, tapi kita nggak mau daftar ibadah haji reguler gitu ya, karena tadi ya alasannya banyak, kita nggak mau misalnya naruh uang mengendap sampai puluhan juta gitu ya, atau kita lebih memilih untuk menggunakan uang kita untuk hal-hal yang lain gitu ya. Jadi kalau kita nggak pernah daftar sampai kapanpun juga kita nggak akan pernah berangkat. Tapi kalau kita sudah daftar, walaupun kita dapat daftar tunggunya itu sampai puluhan tahun, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemudahan jalan untuk bisa berangkat di waktu-waktu yang kita yang memudahkan kita untuk melakukannya gitu ya. Ya siapa tahu nanti misalnya ada rezekinya kita bisa ikut haji plus juga yang antriannya enggak sepanjang haji reguler gitu ya. Bahkan mungkin kita juga dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki untuk bisa melaksanakan haji furoda yang tidak perlu antri sama sekali gitu ya. Ya rezekinya dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan untuk melaksanakan ibadah haji ini. Tapi ya kita juga menunjukkan keseriusan ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan prosedurnya gitu ya, bukan prosedurnya, menabung ya, kemudian mencari informasi gitu ya, kemudian mencari jalan dan membuat planning dan rencana yang nyata gitu. Jadi bukan cuma angan-angan aja, suatu saat saya akan naik haji, suatu saat saya ingin haji, tapi emang betul-betul kita berusaha untuk menuju gitu ya, menuju ke arah sana gitu. Kita betul-betul berusaha untuk mewujudkan ya keinginan itu dalam jangka waktu sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Jadi itu ya mungkin hal-hal yang bisa kita pelajari insya Allah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ini. Ini adalah kisah salah satu manusia yang paling mulia di muka bumi ya, yang memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala suatu keutamaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam ya, yang akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam ini menjadi nabi yang senantiasa disebut oleh manusia hingga akhir zaman insyaallah. Ya, mungkin ada yang mau menyampaikan sesuatu atau ada yang mau menambahkan sesuatu ya, saya persilahkan dulu, silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, PPT mungkin ada yang mau ditanyakan? Saya bacakan dulu dari PT. Dari Umi Naura. Bismillah, izin bertanya, hikmah apa di balik kisah ayahanda Nabi Ibrahim? Bukankah doa para nabi Allah dikabulkan? DJ suaranya nggak kedengeran DJ. Oh, nggak kedengeran? Iya, putus-putus di saya. Oh, udah belum teh? Lumayan. Teh. Hikmah apa di balik kisah ayahanda Nabi Ibrahim? Bukankah doa para nabi Allah kabulkan? Mengapa ayah Nabi Ibrahim tidak mendapatkan hidayah atas siar anaknya yang seorang nabi? Dapatkah kelak anak yang salih menyelamatkan orang yang tidak mendapatkan hidayah? Belajar dari pengasuhan Nabi Ibrahim ini, selain doa, apakah yang harus dilakukan untuk anak-anak menghadapi fitnah akhir zaman? Iya, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam ya dengan ayahnya ya terkait dengan doa beliau yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala terkait dengan ayahnya, ini ada di Quran surat Yunus ya. Ini saya bacakan. Jadi awalnya Allah Subhanahu Wa Taala melarang ya para umat Islam itu untuk mendoakan orang-orang yang musyrik ya. Saya bacakan. Bentar ya.
Saya jadi lupa ayatnya. Ada yang udah dapat belum ayatnya? Saya jadi lupa ayatnya. Bentar. Ya, saya lupa ya ayatnya ya. Ntar saya cari lagi ya. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala memberikan satu penjelasan ya kepada orang-orang yang beriman ya, bahwa tidak pantas orang yang beriman itu memohon ampun untuk orang-orang yang musyrik gitu ya. Jadi tidak diperbolehkan orang-orang yang beriman itu memohon ampun untuk orang-orang yang musyrik gitu ya. Dan tidaklah Ibrahim itu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya yang musyrik itu, melainkan karena beliau sudah berjanji gitu. Melainkan karena beliau sudah berjanji kepada ayahnya untuk memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Tapi ketika disampaikan gitu ya sebuah kebenaran bahwa ayahnya ini adalah musuh dari Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Ibrahim pun mengatakan ini barium minal minal kafir kalau nggak salah ya. Itu saya lupa itu ayat berapanya itu. Bentar ya, saya cari dulu ya. Oh, ternyata At-Taubah bukan Yunus ya. Sebelumnya pantesan nggak ketemu. 7980 ya Teh? Bukan. Ayat 113 ini ya. Oh, Surat At-Taubah ya. Maka nali nabi waladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidaklah para nabi itu tidak pantas bagi para nabi dan orang-orang yang beriman memohonkan ampun kepada Allah bagi orang-orang yang musyrik, sekalipun orang-orang itu kaum kerabatnya, setelah jelas bagi mereka bahwa orang-orang musyrik itu penghuni jahanam ya. Wa makana istighfaru Ibrahim li abihi, dan tidaklah Nabi Ibrahim itu memohonkan ampun ya li abihi kepada ayahnya, kepada Allah untuk bapaknya ya, ila amau'idatin wa'adaha iya, kecuali karena adanya suatu janji yang telah diikrarkannya kepada bapaknya. Jadi karena Nabi Ibrahim ini terlanjur ya mengikrarkan kepada bapaknya, terlanjur berjanji kepada bapaknya bahwa dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendoakan, maka Ibrahim pun akhirnya mendoakan ayahnya. Tapi kemudian Allah mengatakan falamma tabayyana lahu annahu aduwwulillahi tabarra'a minhu gitu ya. Sesudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala ya bahwa bapaknya adalah musuh Allah, maka Ibrahim pun tabarra'a minhu ya, berlepas diri darinya. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah seseorang yang sangat lembut hatinya lagi penyantun ya. Jadi sesudah disampaikan seperti itu, langsung udah Ibrahim itu nggak pernah lagi memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala nggak pernah lagi memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk ayahnya kan gitu. Nah, anaknya juga sama gitu ya. Jadi di dalam Quran surat Hud ya. Nah, di dalam Quran surat Hud itu ada kisah tentang Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi ketika Nabi Nuh alaihi salam ini diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, naik ke dalam sebuah bahtera. Kemudian beliau melihat ya bahwa anaknya ini sedang terombang-ambing di tengah lautan ya. Di tengah lautan air bah tadi gitu ya. Kemudian beliau berkata kepada anaknya, wahai anakku, sini masuk gitu ya, sini aku selamatkan engkau dan janganlah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kafir ya. Kemudian si anaknya itu mengatakan,
aku akan berlindung kepada jabal gitu ya. Aku akan berlindung kepada gunung saja gitu. Aku akan pergi ke gunung, aku akan berlindung kepada gunung dan aku tidak perlu bantuan kamu gitu ya. Maka pada ayat-ayat selanjutnya Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innamni min ahli" gitu ya. Sesungguhnya anakku itu adalah keturunanku ya Allah gitu ya. Jadi tolong selamatkan dia gitu ya. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan gitu ya bahwa anak kamu itu laisa min ahlik gitu ya, bukan termasuk ke dalam golongan kamu, bukan termasuk ke dalam keturunan kamu gitu ya. Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik ya. Innahu amalun ghairu sholih, sesungguhnya dia melakukan hal yang tidak soleh gitu ya, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya gitu. Jadi jangan minta tolong untuk orang-orang yang udah jelas-jelas membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, ini yang akhirnya menjadi apa namanya hikmah juga ya bagi Nabi Muhammad SAW ketika beliau tidak berhasil menyampaikan hidayah kepada pamannya Abu Thalib gitu ya. Nah, tapi kalau kita ya sebagai seorang ibu yang punya anak-anak yang masih muslim gitu ya, masih beriman, tentunya kita akan mendoakan gitu ya anak-anak kita, karena mereka tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik, mereka juga bukan orang-orang kafir gitu. Jadi kita harus terus-menerus berdoa ya, seperti tadi Ibrahim alaihissalam zahibun ila rabbi sayahdin ya, terus-menerus melakukan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa menyerah gitu. Tapi kalau misalnya kesudahannya ternyata mereka itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, nauzubillah min dzalik, ya sudah, kita tidak memaksa, tidak menggugat, tidak kecewa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin bahwa apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah takdir yang terbaik gitu. Ya, mungkin itu ya Teh Umi Naura ya. Satu lagi Teh pertanyaan sebelum ditutup. Iya. Teh kalau berkorban lalu ikut lembaga penyaluran hewan kurban bagaimana? Nggak apa-apa ya, kurban dengan lembaga penyaluran hewan kurban itu tentunya diperbolehkan, makanya ada gitu ya lembaga-lembaga penyaluran hewan kurban gitu, dan biasanya mereka juga concern di suatu daerah tertentu ya yang menurut mereka memang sangat membutuhkan hewan-hewan kurban itu, jadi ya silahkan aja. Tapi kalau misalnya kita ingin termasuk ke dalam orang-orang yang juga bisa menikmati ya daging kurban yang kita kurbankan, ya kita juga bisa berkurban di daerah kita sendiri. Jadi kalau misalnya mau, satu keluarga itu boleh kok berkurban di mana-mana dalam 1 tahun gitu ya. Bahkan Rasulullah SAW itu pernah dalam 1 tahun itu berkurban sampai 100 ekor unta sendirian gitu. Jadi boleh aja misalnya, oh saya ingin kurban di Palestina juga, oh saya ingin kurban di Madagaskar juga, saya ingin kurban di Alor juga, saya ingin kurban di rumah saya juga, saya ingin kurban di tetangga saya juga, itu boleh gitu. Jadi satu orang kurban di mana-mana itu diperbolehkan, insya Allah. Gitu mungkin ya. Apa ada lagi pertanyaan? Boleh satu pertanyaan lagi sebelum ditutup? Mau bertanya langsung? Enggak? Kalau nggak ada, mari kita tutup aja kajian kita hari ini. Dan menjelang mau azan asar juga. Baiklah khair Teh Patra kajian hari ini mengenai tentang Nabi Ibrahim. Semoga kita bisa mengambil beberapa hikmah dari kisah Nabi Ibrahim. Banyak dari kisahnya tadi sudah dijelaskan ya. Kita ketemu lagi 2 minggu lagi. Kita tutup dengan baca hamdalah dan istighfar dan doa khawatir majlis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah sangat jaza Teh Patra. Mohon pisan. Sami-sami Teh Yulia, hatur nuhun. Mohon maaf lahir batin ya semuanya. Sami-sami Teh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Wabarakatuh. Salam.